pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Pura Nindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Pramono Anung Rano Karno buka suara soal unggul di hitung cepat Pilkada Jakarta. Ahmad Lutfi Tajiyasin ungguli Andika Perkasa Hendrar Prihadi di hitung cepat Pilkada Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, Khofifah Emil unggul di hitungan cepat. Dua calon gubernur Papua saling klaim kemenangan di hitung cepat Pilkada Papua 2024. Presiden Prabowo Subianto minta kepala daerah terpilih utamakan kerjasama. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak dengan mencoblos di TPS 23 Cimbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Ditemani sang istri, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK menggunakan hak suaranya di Pilkada serentak. RK beserta istri datang ke TPS menggunakan pakaian serba putih. Menurut mantan Gubernur Jawa Barat ini, dirinya masih berdomisili di Kota Bandung sehingga mencoblos di Kota Kembang. Meski demikian, RK tetap berkomitmen akan membangun DKI Jakarta ke arah yang lebih baik jika nantinya ditakdirkan menang dalam kompetisi Pilgub DKI Jakarta. Setelah menggunakan hak pilihnya, RK dan istri kembali ke Jakarta untuk memantau perolehan suara di Pilgub DKI Jakarta. Tidak ada satupun yang dilanggar aturan KPU kan membolehkan pasangan itu menunjukkan perolehan suaranya sesuai dengan saya sampaikan apa adanya. Penggunaannya mepet 2 bulan, kami tidak punya domisili. Harap mendapatkan KPU. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan pencoblosan di tempat pemilihan suara atau TPS 31 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Didampingi keluarga dan beberapa ajudan, mantan pensiunan Jenderal Bintang 3 polisi ini menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Lebak Bulus. Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen ini mengaku ikhlas apapun hasil penghitungan suara nanti dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilih mereka dalam kontestasi Pilkada kali ini. Menurutnya, partisipasi dalam pemilu merupakan tugas masyarakat yang diatur oleh konstitusi. Masyarakat diimbau agar tidak ragu memilih sosok pemimpin sesuai dengan hati nurani. Dharma Pongrekun juga meminta pendukungnya untuk terus mengawal perolehan suara di setiap TPS. Selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Kepada seluruh warga Jakarta, apapun hasilnya yang diumumkan nanti, biarkanlah Tuhan yang menentukannya. Tidak perlu kecewa bagi yang tidak masuk putaran berikutnya, termasuk kami. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Karena apa? Karena ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Nomor urut 2 terima apapun hasilnya hari ini, Pak. Ikhlas. Keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Setidak-tidaknya saya sudah menyampaikan kepada rakyat sehingga apa yang saya sampaikan menjadi legacy. Sementara itu, pada Rabu pagi, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyalurkan hak suaranya di TPS 46 yang berada di kawasan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pramono Anung nampak tiba di TPS dengan mengenakan kemeja putih berselendang khas Betawi. Politikus PDI Perjuangan ini juga ditemani sang istri Endang Nugrahani dan putrinya Hanifah Fadila Pramono.
Alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi, baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi. Selain itu, Pramono Anung berharap proses demokrasi tidak ternodai dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya berharap pada tanggal hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya. Pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan doa, support, dukungan dari seluruh warga Jakarta. Kita ke wilayah lain, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Erwan Setiawan melakukan pencoblosan pilkada di kediamannya di Desa Marga Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Didampingi istri dan anaknya, cawagup pasangan dari Deddy Mulyadi tersebut berjalan kaki sejauh 200 meter ke lokasi TPS. Usai melakukan pencoblosan, Erwan berharap hasil pilkada Jabar sesuai dengan yang diharapkan dan kondusif. Erwan Setiawan langsung menuju Bandung untuk bergabung bersama tim pemenangan. Sekarang hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita semua. Setelah dari sini rencana semua warga Jawa Barat. Setelah dari sini rencana kemana Pak? Biasa akan cek juga ke beberapa TPS. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar, aman, kondusif. Yang kita utamakan adalah kekondusifan warga Jawa Barat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama dengan keluarga menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta di TPS 6 Panembahan, Kementerian Keraton. Usai melakukan pencoblosan, Sultan berharap dalam pelaksanaan pilkada di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, Sultan juga meminta siapapun yang terpilih nantinya sebagai wali kota dan wakil wali kota bisa menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana yang disampaikan saat masa kampanye. Ya, saya sudah menggunakan hak pilih saya. Ya, tapi saya tidak bisa mengatakan nomornya berapa gitu. Dengan harapan saya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara baik gitu. Sehingga bisa tetap aman nyaman gitu. Sukses saja. Mungkin ada pesan kepada siapapun yang terpilih nantinya bisa. Ya, saya kira sesuai ketentuan ya masyarakat sudah tahu siapa yang memenangkan itu akan mendapat di Kota Madia. Saya kira sudah tahu. Sehingga saya berharap pilihan itu betul-betul membawa aspirasi. Yeah. Ahmad Lutfi, Taji Yasin, ungguli Andika Perkasa Hendrar Prihadi dihitung cepat pilkada. Kami segera kembali.
di sini. Tegakkan hati ini, kau hidupkan kembali hariku. Seperti mata dewa. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Kisah hidup tokoh nasional di tanah air. Kerja keras dan penuh tantangan. Agar anak-anak muda itu bisa mendesain. Berjuang untuk masa depan. Perbincangan mencerahkan dan inspiratif. Julian Redarwis Open House di Jawa Pos TV. Perhitungan cepat atau quick count Pilkada Jakarta 2024 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dari dua kandidat lainnya berdasarkan data quick count. Pramono Rano memperoleh suara sekitar 49%. Berdasarkan hasil quick count lembaga survei indikator, pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh suara sebanyak 49,71%. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono 39,67%, sedangkan pasangan Cagup-Cawagup Independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 10,61%. Jumlah sampel yang masuk mencapai 94,25%. Keunggulan Pramono Anung Rano Karno juga ditunjukkan quick count yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia. Dari 97,50% suara yang masuk, pasangan nomor urut 1 ini memperoleh 50,05%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono 39,55%, sedangkan pasangan Dharma Kun memperoleh 10,6%. Pramono Anung Rano Karno yang didukung PDI Perjuangan, Partai Umat, dan Partai Hanura ini juga unggul dalam hitungan cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA. Di hitungan LSI Deni JA, Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 50,04% suara, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mendapatkan 39,95% dan pasangan Dharma Kun dengan perolehan suara 10,64%. Saya mengetahui hasil suara unggul sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tidak ingin mendahului pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85% menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua,
Quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini. Marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai satu putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno menanggapi positif hasil survei pemilih yang mencoblos di bilik suara exit poll Pilkada Jakarta. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi positif hasil survei suara exit poll paslon nomor urut 3 pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Mantan Ketua DPRD Jakarta ini menyampaikan rasa terima kasihnya bagi masyarakat Jakarta yang sudah memberikan suara kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang sudah memberi suara kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul, yang mana kami tadi juga merandom, saya mencoblos, animo masyarakat menuju TPS itu sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan Mas Pram dan Bang Dul, apa yang dikatakan exit poll memang itu satu kenyataan. Dan kita berdoa nanti kira-kira jam 3 jam 4 sudah terlihat siapa pemenangnya untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sudah ada respon dari kubu sebelah, Pak, terkait hal itu? Kita nggak melihat ke situ ya, kita nggak lihat. Mbak tanya saya jawab seperti itu. Karena bukan apa, sekali lagi, di hitungan kita di internal hampir segitu juga. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria memantau langsung posko pemenangan Ridho yang berada di Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat. Riza yakin meski masih proses penghitungan, Ridho bisa menang satu putaran. Para relawan serta tim pemenangan dari Ridwan Kamil Suswono berdatangan untuk memantau hasil hitung cepat sementara atau quick count. Ketua Tim Pemenangan Ridho, Ahmad Riza Patria mengatakan Ridwan Kamil dan Suswono telah bekerja keras dalam kontestasi kepala daerah di Jakarta. Menurutnya, meski masih proses perhitungan suara, namun beliau tetap optimis bahwa pasangan Ridho bisa menang satu putaran. Ridho, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, tentu selama ini telah berjuang, bekerja dan berusaha berikhtiar dan berdoa, insya Allah pasangan Ridho nanti bisa memperoleh hasil yang baik sesuai dengan harapan kami bersama dengan pasangan yang didukung oleh 16 partai pengusung, tidak kurang dari 693 relawan dan ormas-ormas semuanya, dan tadi juga Bang Ridwan Kamil juga ikut mengantarkan Ketua Umum DPP Golkar Pak Bahlil untuk mencoblos juga ke Bandung karena hak pilihnya ada di Kota Bandung, dan juga Mas Suswono juga hak pilihnya ada di Bogor, ya. Tapi Mas Suswono hari-hari memang lebih banyak di Jakarta, dan Bang Ridwan memang diminta untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Harapannya. Kita ke wilayah lain, pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Tengah 2024 di 3 lembaga survei. Hasil survei Carta Politika mencatat pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin memperoleh 47,56%, sementara pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 42,44%. Survei SMRC mencatat pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin memperoleh 59,29% suara, sementara pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 40,7% suara. Lembaga survei lainnya, Indikator Politik Indonesia, mencatat Ahmad Lutfi Taji Yassin memperoleh 58,79%, sementara Andika Perkasa Hendrar Prihadi memperoleh 41,21% suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur petahana di Pilkada Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, unggul di hitungan cepat atau quick count di sejumlah lembaga survei. Khofifah Emil berhasil meraup suara hingga 55%. Berdasarkan quick count
Carta Politika Indonesia, pasangan nomor urut 2 Khofifah Emil berhasil mendapatkan suara di 57,11%, disusul pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar dengan perolehan suara 34,63%. Sementara pasangan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 8,26%. Total suara yang sudah masuk adalah sebanyak 97%. Pasangan petahana Khofifah Emil juga unggul di Quick Count Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA. Pasangan Khofifah Emil berhasil meraup 58,02%. Sementara pasangan nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta memperoleh 33,53% dan pasangan nomor urut 1 memperoleh 8,45%. Dengan jumlah data yang masuk 96,33%. Kita ke timur Indonesia, calon gubernur dan wakil gubernur Papua dari pasangan nomor urut 1 dan 2 sama-sama mengklaim meraih kemenangan telak pada Pilkada Papua. Calon gubernur Papua nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano ditemani sang istri menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Sementara pasangan calon gubernur nomor urut 2 Matius Fakiri memberikan hak pilihnya di TPS 17, Kelurahan Vim, Distrik Abepura. Terlihat Cagup nomor urut 2 ditemani sang istri melakukan pencoblosan. Cagup nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano mengajak seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya. Ia juga yakin bisa meraih suara lebih dari 70%. Sementara Cagup nomor urut 2, Matius Fakiri yakin menang di 4 kabupaten besar di Papua dengan rata-rata 65 hingga 70%. Bila kita bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk kita meraih kemenangan untuk BTM JB. Ya paling tidak di 4 kabupaten besar, dan itu berarti sudah menang di semua provinsi. Setelah perhitungan Bapak mau kemana nih Bapak? Apakah pantau? Ya saya libur dulu karena sudah cukup lama. Pantaunya gimana Bapak? Pantau? Setelah ini saya akan ke Sentani dulu. Tadi saya pagi setelah bangun, saya mandi, saya persiapan, saya mulai dari Tanjung Ria, Dok 9 kali, Dok 8, saya putar di Dok 8 bawah, kemudian lewat Hamadi, Entrop, baru saya singgah di AB dan sekarang saya coblos. Ada quick count internal nggak Bapak? Ya kita ada siapkan. Quick count internal ya? Tentunya kita siapkan, nanti juga kita akan lihat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kita tunggu saja hasilnya. Saya berharap hasil hitung cepat pemilihan Gubernur Banten pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma sementara unggul dari pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumadi. Dari hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma memperoleh suara 58,17%, sementara Airin Rahmidiani Ade Sumadi meraih suara sebanyak 41,83%. Calon Gubernur Banten nomor urut 1 Airin Rahmidiani mengaku iri dengan calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni yang mendapatkan dukungan langsung dari Prabowo Subianto. Ditemui usai menyalurkan hak pilihnya, Airin Rahmidiani menjelaskan bahwa dirinya juga ingin didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena pada masa Pilpres lalu Airin membantu memenangkan sosok Prabowo di Banten sebagai ketua tim pemenangan Prabowo di Banten. Meski demikian, ia memahami kondisi Prabowo Subianto yang juga berperan sebagai ketua umum Partai Gerindra. Sampai hari ini sih antrian 192 iri aja nggak ada juga, ada juga gitu kan, jadi bingung jawabnya mau gimana ya. Tapi yang pasti saya memahami beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra dan tentu kita akan memahami, tetapi saya meyakini masyarakat Banten memiliki pilihannya masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita sudah menghantarkan, alhamdulillah saya dan semuanya, bukan hanya saya tapi semua tim pemenangan dan juga relawan simpatisan saat waktu kemarin ke KD menghantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden.
kita doakan, belum 100 hari, kita doakan tentunya beliau bisa terus bekerja, apalagi baru pulang dari luar negeri, membawa oleh-oleh yang luar biasa untuk Indonesia. Mas Gibran dengan kiprahnya terus ke lapangan, tentu kita doakan beliau sebagai pemimpin bangsa akan terus memberikan. Prabowo meminta kepala daerah terpilih utamakan kerjasama. Nusantara Kini segera kembali. Dongeng anak menyapa adik-adik di rumah. Menghadirkan berbagai cerita sebagai bekal kebaikan. Disertai cerita lucu dan menghibur dari Kak Tony, Kak Awam, Kak Ojan, dan Kak Reza. Bintang Kecil di Jawa Post TV. Hidupkan kembali hariku seperti mata dewa. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Post TV. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Post TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan kepala daerah 2024 di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Prabowo memberikan suaranya di TPS 008 Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba di TPS pukul 08.41 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian safari, kemeja, dan celana berwarna coklat. Tibanya Prabowo disambut antusias oleh warga sekitar. Usai mencoblos, Prabowo meminta kepala daerah yang terpilih agar senantiasa menjadi pemimpin yang mengutamakan kerjasama. Kandidat terpilih juga diminta untuk menjadi pemimpin bagi semua kalangan dan bekerja untuk masyarakat. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, harus kerjasama. Ya, yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ribuan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat mengantre panjang demi ikut menyalurkan hak pilih mereka di Pilkada DKI Jakarta 2024. Warga binaan yang telah terdaftar dalam data pemilih tetap secara bergantian menyalurkan hak pilih mereka di balik bilik suara. Di Lapas Salemba sendiri, terdapat 3 TPS khusus yang diperuntukkan bagi warga binaan dan petugas. Dari total 1.716 warga binaan yang ada, 1.012 orang diantaranya masuk dalam daftar pemilih tetap dan 270 orang masuk dalam daftar pemilih tambahan. Sementara 700 warga binaan lainnya tidak masuk dalam DPT karena ber-KTP di luar Jakarta. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan, kecurangan hingga aksi kabur, seperti yang terjadi di Rutan Salemba. Sebelumnya, pihak Lapas Salemba memperketat pengamanan dengan menerjunkan 100 sipir, 6 personil kepolisian, dan 3 personil TNI. Di Lapas Salemba ini berjumlah 3
3 TPS yang terdiri dari DPT warga binaan itu 1.012 orang dan DPTB aktif ini sebanyak 246 orang. Jadi total pemilih yang ada di TPS khusus Lapas Salemba yaitu 1.258 orang. Ada yang berKTP non-DKI itu sudah pasti tidak terdaftar. Itu sekitar 700, kurang lebih 700 orang. Mereka sama sekali nggak bisa nyoblos? Tidak bisa, karena KTP-nya di luar DKI Jakarta. Puluhan warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 2B Pacitan, Jawa Timur menyalurkan hak pilih mereka di tengah masa hukuman. Mereka melakukan pemungutan suara di TPS khusus. Puluhan warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 2B Pacitan Rabu pagi menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak Jawa Timur tahun 2024. Mereka melakukan pemungutan suara di TPS khusus yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Secara bergantian, para narapidana masuk ke dalam ruangan TPS untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta paslon bupati dan wakil bupati Pacitan. Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Pacitan, Dewanto, mengatakan terdapat 95 warga binaan pemasyarakatan. Dari jumlah tersebut, hanya 67 orang napi saja yang terdaftar dalam pemilih tetap. Sementara sisanya tidak terdaftar di Dispenduk Capil atau NIK tidak terdaftar. Jumlah warga binaan di sini ini pada saat ini adalah 95 orang. Nah, kemudian jumlah DPT awal 93. Jumlah DPT saat ini 82 orang. 82. Nah, DPTB-nya 13 orang. Rinciannya seperti ini, Mas. DPTB dalam rutan itu 12 orang. Terdiri dari petugas juga nyoblos di sini ya, 11 orang. Dan warga binaan sendiri 1 orang. Kemudian DPTB di luar rutan 1 orang dari warga binaan. Nah, kemudian ada jumlah yang tidak memenuhi syarat, yaitu 18 orang. Meskipun menyalurkan hak politiknya di tengah menjalani masa hukuman, namun para warga binaan tampak antusias melakukan pemungutan suara. Ya, senang bisa memilih sesuai pilihan kita sendiri dan pemilihan kita sendiri. Semua warga binaan bisa semua dengan hati nuraninya sendiri, tidak ada unsur paksaan apapun. Oke, Mas sudah lama menjalani hukuman di sini? Sudah ya? TPS 901 di rumah tahanan kelas 2B Pacitan menjadi satu di antara 3 TPS khusus yang disediakan oleh KPU Pacitan pada pemilihan serentak di Jawa Timur tahun 2024. Sedangkan 2 TPS khusus lainnya berada di pondok pesantren yang ada di Pacitan. Edwin Alji, JTV Pacitan, Jawa Timur. Menyulap limbah kompor bingkit tanah menjadi kompor gas. Nusantara Kini segera kembali. Batu dari sungai karena di sini batu-batu melimpah. Untuk kita bawa ke lokasi peletakan batu pertama masjid. Kita akan mengunting pita peresmian Masjid Taman Surga di Kampung Bukue. Kisah hidup tokoh nasional di tanah air. Kerja keras dan penuh tantangan. Agar anak-anak muda itu bisa mendesain. Berjuang untuk masa depan. Perbincangan mencerahkan dan inspiratif. Julian Redarwis Open House di Jawa Post TV.
Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Apa bedanya itu semua, Pak? Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu, ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, ya, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Berawal dari keresahan dengan melihat tumpukan kompor minyak yang tidak digunakan di lingkungan sekitar, seorang warga dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual tinggi. Yogi Dulur Darmanto, 50 tahun, warga dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jeriyane, ide iku mau metu tepake yani iki ngerasa sing serantan, deleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane hang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, yani ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, yani langsung nawakaken nyang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesanan. Malah ring tahun 2013, saulan yaniki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang iyane terima. Kang rego kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rego 450.000 biyen. Naming kadung kompor digawa dhewek ambi wong kang pesen mung diregani 350.000 biyen. Naming tepak ono pandemi COVID-19, ring saulan iyane mau nerima pesenan 10 kompor gas. Iku krana wis mangkat soro golek kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo gawe kompor gas regane uga sering ganti-ganti. Dene Eka, CTV. Mengenal kampung ondel-ondel yang sudah hadir sejak 1976, Nusantara Kini segera kembali. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi, menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV.
Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Apa bedanya itu semua? Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu, ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, ya, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya. Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa. Menyuguhkan cerita-cerita yang dikemas dalam feature mengunggah inspirasi. Carita di Jawa Pos TV. Mulanya secara perlahan, hati-hati, dan nantinya semakin lancar. Robot sekarang sudah sangat maju. Dan juga semakin pintar. Robot bisa lebih tepat dan cepat. Punya kekuatan juga yang lebih besar. Apakah robot akan menggantikan manusia? Dongeng anak menyapa adik-adik di rumah. Menghadirkan berbagai cerita sebagai bekal kebaikan. Disertai cerita lucu dan menghibur dari Kak Tony, Kak Awam, Kak Ojan, dan Kak Reza. Bintang kecil di Jawa Pos TV. Ondel-ondel, boneka berukuran besar dengan pakaian warna-warni sudah menjadi maskot kebanggaan dari masyarakat Betawi. Di Jakarta terdapat kawasan dengan julukan Kampung Ondel-Ondel yang sudah berdiri sejak 1976. Kita niat juga kan walaupun mencari duit, mencari uang gitu, mencari rezeki nafkah, kita juga ada inisiatif buat melestarikan juga kan di jalan. Ya karena boro-boro buat punya ondel-ondel, buat makan hari-hari ini kan saya sendiri kan, nggak kita aja untuk semuanya kan. Kantor, ntar masuk, ntar proyektor, ya udah ya kita nggak satu ntar ya. Jakarta begitu kental dengan kebudayaan Betawi. Bahkan salah satu kawasan di Kramat Pulo, Jakarta Pusat menyandang julukan sebagai Kampung Ondel-Ondel. Julukan ini bukan tanpa alasan. Ondel-ondel sangat mudah ditemukan hampir di setiap rumah penduduk maupun di pinggir jalan. Bagi masyarakat Kramat Pulo, ondel-ondel tak hanya sebatas kesenian, namun juga menjadi salah satu mata pencaharian. Baik pengrajin maupun pemain diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Hingga kini, Kampung Ondel-Ondel memiliki sekitar 20 sanggar atau rumah industri pembuat boneka raksasa khas Betawi. Alhamdulillah kita sewain. Kalau nggak kita sewain ya kita kan tuh hari-hari mata pencarian anak-anak sebagian ya. Jadi ente lihat sendiri deh, banyak yang nganggur. Gitu. Yang kerja pun banyak yang berhenti. Jadi juga akan butuh makan. Kalau kita terlalu pelit kita maunya nggak bagus. Ondel-ondel yang diproduksi tidak hanya dijual atau disewakan, namun juga digunakan sebagai alat mengamen. Seperti yang dilakukan Holid bersama timnya yang masih satu keluarga. Mereka biasa mengarak ondel-ondel di beberapa titik kawasan Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya mengamen, ada misi lain yang dibawakan Holid. Ia berharap ondel-ondel yang turun ke jalanan bisa menjadi salah satu edukasi masyarakat di sekitar Jakarta untuk mengingat kesenian daerahnya. Ya harusnya itu kita harus satu kita memperkenalkan, walaupun kita dari rumah tuh niat mencari rezeki, kita sambil memperkenalkan juga budaya kita ke masyarakat. Angkot
angkot dan bajai menjadi andalan warga yang akan mengarak ondel-ondel. Mereka biasanya mempunyai langganan angkot dan bajai yang akan menunggu di sepanjang jalanan kawasan kampung ondel-ondel. Ya angkot yang kita charter, yang udah langganan. Tergantung jaraknya juga sih. Kalau misalkan jaraknya ke Serang Banten, dia kadang dikenain sama dia 4,5, kadang gope kalau kita yang ini. Dalam satu angkot biasanya berisikan beberapa tim pengamen ondel-ondel yang membuat kondisi angkot jadi penuh sesak akibat alat-alat dan orang di dalamnya. Untuk menjaga keutuhan dan solidaritas, setiap tim pengamen ondel-ondel, Waldi dan Holid punya cara sendiri dalam pembagian kerja. Kalau pembagian kerja kita kadang ada yang mau masuk gantian, kita misalnya kita tanya dulu nih, lu mau masuk sampai pulang apa gimana nih gini. Kalau dia bilang mau, ya udah kita serahin ke dia. Kerjaan kita serahin ke dia gitu, bagian masuk udah. Kalau dia mau gantian, ya kita gantian. Iya. Ya pokoknya sama enak ya. Iya, kita nggak mau sampai ada gesekan gitu. Ntar gara-gara hal sepele kayak gimana, ntar wah lu kagak mau gantian gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kita ibarat kata kita capek sama-sama, kita rasain sama-sama gitu. Pendapatan tim pengamen ondel-ondel sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Bila hujan turun, pendapatan semakin berkurang karena waktu banyak terbuang untuk berteduh. Pendapatan kita kagak nentu bang. Jadi kadang-kadang kalau lagi hujan kayak begini, ya dapat alhamdulillah masih dapat sekitar 40-50-an alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak hujan bisa lebih dari segitu. Setelah hujan reda, tim Waldi dan Holid mulai melakukan arak-arakan di pelosok perkampungan. Meski ondel-ondel disukai anak-anak, terkadang Waldi dan Holid ditegur oleh warga karena volume suara musik yang dianggap terlalu berisik. Kalau ditegur, kita paling disuruh kecilin. Itu juga kalau kita malam masih ada di perkampungan. Tapi kalau kita masih sore-sore mah nggak jadi masalah. Karena kan dia pikir juga buat hiburan. Ada anak-anak gitu, ngeliat kedenger suara ondel-ondel keluar dari rumah gitu. Sering ya diikutin anak-anak gitu? Wah sering banget. Bahkan yang namanya didorong-dorong dari belakang tuh udah, buat saya mah udah biasa banget. Hal lumrah lah, biasa. Hal biasa terjadi kayak gitu. Selain memperhatikan volume musik, ada adab dan etika yang biasa dijaga ketika berada di jalanan. Terlebih dengan beragam macam kepribadian orang-orang yang mencari uang di jalanan yang belum diketahui. Nah kalau seandainya kita ngeliat mereka lagi ngamen, kita matiin lah. Kita mau ketemu ketemu pengamen biasa gitu, gitar, kita sama pengamen dangdor. Kita selalu matiin musik kok. Kita saling menghormati. Meski telah menjaga adab dan etika, namun kemalangan kadang tak bisa dihindari. Waldi pernah ditangkap oleh aparat saat melakukan penertiban di ruas jalan Jakarta. Kalau sama itu, sama DFS paling sama P3S. Kapan? Udah lama juga sih. Iya. Kita lagi, itu sih kita, ya arahnya mau pulang sebenarnya. Kita lewat jalur-jalur, bukan protokol juga sih kalau kita bilang, jalur dalam. Lubang Buaya. Tahu kan namanya? Nah kita mau pulang, mau depan itu dia menunggu mobil. Kita tegur ya, kita jawab lah. Nggak apa mau depan situ, kita mau nunggu mobil. Nah akhirnya singkat ceritanya ya gitu, saya tiba-tiba dibawa. Bilangnya sih di data doang. 3 hari saya. Maraknya pengamen ondel-ondel sempat menuai pro kontra, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat budaya Betawi sendiri. Hal ini tentu mendapat beberapa reaksi, khususnya dari masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya melalui sewa ondel-ondel maupun sebagai pengamen ondel-ondel. Kalau sisi kalau tanggapan cuma satu, nggak apa-apa kalau emang nggak boleh ngamen, asal ngasih pekerjaan yang layak, jadi gitu aja. Berarti ini ngamen ini karena iya, sekarang aja PHK aja makin banyak bang, pengangguran makin banyak.
Apabila Waldi ingin pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan yang layak, Khalid ingin pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan wadah untuk menampung para seniman ondel-ondel di Jakarta. Kalau itu sih, ya kalau mau disosialisasi silahkan. Cuman berikan kami wadah gitu. Jangan diberikan kasih peringatan kayak gitu, kita nggak dapat wadah. Kita kan begini kan ngerajin, seni juga. Kita niat juga kan walaupun mencari duit, mencari uang gitu, mencari rezeki nafkah, kita juga ada inisiatif buat melestarikan juga kan di jalan. Maksudnya jangan kayak gitulah. Kalau emang mau ini sosialisasi silahkan, cuma berikan kami wadah. Sedangkan bagi masyarakat, ondel-ondel memiliki beragam makna. Mulai dari kenangan masa kecil hingga penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Mereka menilai ondel-ondel merupakan kebudayaan yang harus dilestarikan tanpa merusak filosofi ondel-ondel. Ondel-ondel turun ke jalan memang bukan sebuah kesengajaan, namun sebuah keterpaksaan. Mereka terpaksa menggunakan ondel-ondel untuk mengamen karena tak punya banyak pilihan untuk tetap bertahan. Namun di balik itu semua ada pesan yang ingin disampaikan, agar ondel-ondel lestari sepanjang masa. Realita distribusi logistik pilkada yang harus menggunakan kuda. Kami segera kembali. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Secara perlahan, hati-hati, dan nantinya semakin lancar. Robot sekarang sudah sangat maju. Dan juga semakin pintar. Robot bisa lebih tepat dan cepat. Punya kekuatan juga yang lebih besar. Apakah robot akan menggantikan manusia? Informasi dari Tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik. Kami sajikan dalam Bebeja, beritanya Banten. Bebeja di Jawa Pos TV. Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa. Menyuguhkan cerita-cerita yang dikemas dalam feature mengunggah inspirasi. Carita di Jawa Pos TV. Secara perlahan, hati-hati, dan nantinya semakin lancar. Robot sekarang sudah sangat maju. Dan juga semakin pintar. Robot bisa lebih tepat dan cepat. Punya kekuatan juga yang lebih besar. Apakah robot akan menggantikan manusia?
Logistik Pilkada 2024 didistribusikan ke seluruh TPS bahkan hingga ke daerah terpencil. Di Jember ada 1 TPS di Taman Nasional Meru Betiri yang distribusinya harus menggunakan kuda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur mendistribusikan logistik pilkada dengan menjangkau wilayah terpencil di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri. Logistik pemilu berupa kotak suara lengkap dengan berbagai perlengkapan yang masih disegel. Diangkut dengan truk menyusuli jalanan terjal selama sekitar 3 jam hingga tiba di pos Tumpak Gesing. Selanjutnya, logistik langsung disebar ke 6 TPS, yakni 5 TPS di Dusun Bendialit dan 1 TPS Afdeling di Sumber Salak, Kecamatan Tempurjo, Jember. Dengan sejumlah DPT sebanyak 135 pemilih, TPS 20 Afdeling Sumber Salak merupakan wilayah paling pelosok dengan akses jalan yang nyaris tidak bisa dilalui oleh semua kendaraan. Sementara untuk menjangkaunya, petugas harus mengerahkan kuda sebagai sarana transportasi untuk mengangkut logistik tersebut. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan TNI Polri, iring-iringan logistik bergerak membelah jalan setapak di tengah hutan dengan medan yang cukup sempit dan licin. Kehati-hatian dan juga keamanan logistik, jadi kita menggunakan kuda karena kuda dianggap paling aman karena dia kan jalannya selain pelan-pelan, nah juga situasi pembawaan barangnya juga tercover dengan baik gitu. Ada berapa TPS? Di sini cuma 1 TPS sebenarnya yang perlu akses untuk pakai kuda di TPS 10. Untuk jumlah DPT? Jumlah DPT 135-an kurang lebih. Artinya nanti penyelenggara pemilu nginap di sana ya? Iya, harus ada yang menjaga. Jadi 1 malam harus jaga semua penyelenggara pemilu, baik dari pengamanan juga. Sementara itu, Bawaslu juga turut melakukan pengawasan melekat, mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang sulit untuk dilakukan pengawasan dan rawan terjadinya kecurangan. Medan yang lumayan sulit juga. Kita juga untuk teman-teman PTPS ini sudah kita peringatkan sampai besok. Jadi teman PTPS ini sudah tidak balik, maksudnya tidak balik itu mereka ngepam juga nanti di lokasi TPS yang ada di Dusun Sumber Salak ini, di Desa Andong Rejo. Kemudian ya ini kan kalau kita lihat ini juga jauh dari pemukiman juga, lokasinya juga lumayan jauh. Nah ini kita akan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dari pihak TNI. Meski tinggal di kawasan hutan, namun tingkat partisipasi pemilih di Dusun Bendialit dan Afdeling Sumber Salak selama ini cukup tinggi, yakni mencapai 90%. Lutfi Korohman, CTV Jember, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi.
Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So.